Baik, soal nomor 5 yaitu perhatikan hipotesa-hipotesa di bawah ini. A. Jika saya belajar atau jika saya jenius, maka saya akan lulus ujian matematika. B. Saya tidak diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. C. Jika saya lulus ujian matematika, maka saya diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. D. Saya tidak belajar. Nyatakan kalimat-kalimat di atas dengan simbol-simbol logika. Gunakan prinsip inferensi logika untuk menentukan kesimpulan dari hipotesa-hipotesa di atas. Nah, di sini saya telah membuat simbol-simbol yang telah diketahui dari soal. Diketahui P. Saya belajar. Q. Saya jenius. R. Saya lulus ujian matematika. S. Saya diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. Selanjutnya saya akan membuat notasi-notasi atau premis dari simbol-simbol tersebut. Saya akan membuat simbolnya seperti berikut. Jika saya belajar itu B, atau kita kasih simbol atau, kemudian jika saya jenius ujian matematika itu R, maka hasilnya B atau Q, maka R. Nah, untuk bagian B, saya tidak diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. Nah, seperti yang telah diketahui, S adalah saya tidak diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika, berarti S. Namun terdapat kata tidak, jadi diizinkan, jadi kita tambahkan negasi, jadi hasilnya negasi S. Nah, selanjutnya bagian C. Jika saya lulus ujian matematika, maka saya diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. Jadi jika saya lulus ujian matematika, simbolnya R, maka simbolnya, kemudian saya diizinkan mengambil kuliah logika informatika S, maka hasilnya R, maka S. Kemudian bagian D, saya tidak belajar. Saya belajar tadi itu B, namun terdapat kata tidak, jadi kita berikan negasi B. Baik, untuk langkah terakhir saya akan menarik kesimpulan dari simbol-simbol pernyataan yang telah saya buat. Kesimpulan yang pertama, premis pertama yaitu B atau Q, maka R. Kemudian premis yang kedua yaitu negasi P. Kemudian konklusi atau kesimpulan menggunakan hukum inferensi disjungsi, berarti Q maka R. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu kita ambil dari kesimpulan pertama Q maka R, kemudian premis kedua R maka S, kemudian konklusi atau kesimpulannya menggunakan hukum silogisme, berarti S. Kemudian kesimpulan yang ketiga atau kesimpulan terakhir, kita ambil premis pertama, kita ambil dari kesimpulan yang kedua yaitu Q maka
kedua kita ambil negasi S, kemudian konklusi atau kesimpulan, kesimpulannya menggunakan hukum modus tollens, yaitu berarti negasi ki. Ki adalah saya jenius. Namun pada kesimpulannya memiliki negasi, jadi kita tambahkan kata tidak. Jadi hasil dari nomor 3 adalah saya tidak jenius. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.